kasih untuk pimpinan seniman artis Indonesia yang sudah menghargai dan memberikan awards ke Mayang atas prestasi Mayang. Kemudian Mayang tidak bisa menghadiri pemberian penghargaan ini karena Mayang lagi ada di Cina, baru kemarin berangkat ke Cina, undangan dari TikTok Indonesia untuk live di sana di TikTok Cina di Guangzhou selama 14 hari. Jadi mewakili dan dalam kesempatan ini Dedi mengucapkan selamat untuk putri Dedi sendiri, untuk Mayang Luciana Fitri, anak Dedi yang mendapatkan penghargaan ini selama 3 tahun. Dedi menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk Mayang agar Mayang bisa memiliki prestasi dan mempunyai karya, di mana kita tahu sendiri 3-4 tahun ke belakang Mayang pernah dihina, dihujat, dibully, difitnah. Cukup berat untuk anak seusia Mayang pada saat itu, umur 18 tahun, untuk Dedi membangun kepercayaan dirinya dengan hujatan-hujatan yang begitu kejamnya. Tapi sebagai orang tua single parent, menjadi ayah sekaligus ibu, Dedi harus merangkul Mayang, memberikan motivasi, memberikan suntikan semangat agar dia tidak terpuruk dengan hinaan hujatan. Tapi enggak 100% suntikan Dedi, motivasi Dedi. Tapi memang ini anak dari lahir juga memang sudah kuat ya. Dari lahir aja Mayang sudah diberikan masalah yang cukup berat, dia ditinggal mamahnya, dia tidak mengenal ibunya sama sekali, beda dengan almarhum Vanessa yang mengenal ibunya sampai umur 10 tahun, dan kalau Mayang tidak pernah. Dan jadi yakin anak ini memang kuat sudah dari lahir ya, karena sudah diberikan begitu masalah yang berat ya. Tidak semua anak lahir dengan ditinggal ibunya, walaupun memang ada juga beberapa anak, tapi Mayang memang anak yang sangat luar biasa ya. Jadi tahu sekali perkembangan dia dari mulai orok, dari bayi sampai umur sekarang, itu Dedi yang merawat ya, Dedi yang menjaga, merawat, mendidik ya, sampai akhirnya Mayang mengalami fase di mana kakaknya dihina juga dulu, dihujat juga, sampai akhirnya juga pergi untuk selama-lamanya meninggalkan dia. Jadi benar-benar masalah dalam hidupnya Mayang itu sudah ditempa gitu. Jadi mentalnya dia kuat. Pada saat dihina, dihujat, dia dipikir dia tuh akan jatuh gitu, akan terpuruk dengan hinaan. Ternyata ya dia cuma 20% aja memberikan semangat, tapi 80%-nya memang dari dalam dia sudah kuat gitu, karena memang sudah dikasih masalah yang begitu berat dibanding hinaan dan hujatan gitu ya. Dia ditinggal mamahnya, ditinggal kakaknya, terus 2 bulan kemudian kakeknya juga meninggal ya kan. Itu orang-orang disayangin gitu. Dia tinggal punya Dedi doang. Nah begitu sayangnya dia sama Dedi gitu. Dia tahu Dedi itu menjadi ibu, menjadi ayah nggak gampang ya, menjadi single parent di saat Mayang masih bayi gitu. Berat bagi Dedi memang, tapi Dedi lalui dengan ikhlas. Dedi berdoa untuk diberikan kekuatan agar bisa mendidik anak ini sampai nanti dewasa gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita tahu sendiri sekarang Mayang banyak prestasinya ya, mulai kemarin tahun lalu juga kuliahnya juga nggak tertinggal, artinya antara pendidikan dan karirnya tuh seiring berjalan gitu, tidak meninggalkan kuliahnya. Tahun lalu dia mendapatkan kesempatan untuk magang di DPR, itu satu prestasi yang bisa dibanggakan gitu ya. Nggak semua anak juga di kampusnya dia mendapatkan kesempatan itu, tapi dia menunjukkan itu semua. Dan dari sisi karir entertainmentnya juga luar biasa. Sekarang banyak sekali job-job yang masuk ke Mayang ya. Tapi kalau kita flashback ke belakang dan orang tidak tahu bagaimana berdarah-darahnya Mayang di saat Mayang berusaha untuk menunjukkan kalau hinaan dan hujatan itu dibuat
menjadi satu bahan bakar dan motivasi dia untuk maju, untuk berkarya. Dan semenjak dia masuk ke dunia entertain, dia sudah mulai mengeluarkan 4 karya single. Yang pertama singlenya bersama Niki Tirta, kedua single bandnya bersama MVB Mayang Voice Band. Ya, 2 single ini bersama dia sendiri single. Yang terakhir yang sangat berkesan sekali, single Rinduku, di mana Rinduku ini adalah salah satu curhatan Mayang betapa dia rindu kepada kakaknya almarhum Vanessa, yang dituangkan di sebuah lirik lagu yang akhirnya baru rilis tahun lalu, 5-6 bulan yang lalu, judulnya Rinduku. Nah, jadi mungkin dari perjalanan itu mungkin seniman himpunan seniman artis Indonesia melihat perjalanan Mayang itu yang membuat sekarang Mayang mendapatkan penghargaan dan ini Piala Jurnalis. Terima kasih untuk himpunan seniman artis Indonesia, jadi terima penghargaan untuk Mayang. Semoga ini menjadi motivasi lagi untuk Mayang ke depannya agar jadi lebih baik lagi dan bisa berprestasi. Nah, Dek, ngelihat selain karirnya juga, dia menunjukkan dia bisa mandiri di negara orang. Iya. Ada kekhawatiran kah sebagai orang? Iya. Tentu pasti ada kekhawatiran ya. Dedi sebagai orang tua yang dari kecil ya, dari dia bayi sampai sekarang itu baru kali ini dia pergi ke negara orang selama 7 hari tanpa Dedi. Selama ini kan gimana ada Mayang, di situ ada Dedi gitu kan. Kebutuhan Mayang, jadwal kuliahnya, jadwal endorse-nya, jadwal apapun ya sebagai orang tua sekaligus manajernya tentu care banget gitu. Jadi tahu banget kebutuhan Mayang, jadi harus care banget gitu. Nah, begitu kemarin ada tawaran dari salah satu platform TikTok itu memberikan tawaran untuk pergi ke TikTok Cina untuk endorse 2 minggu, itu berat bagi Dedi gitu. Itu Dedi memberikan satu jawaban ke TikTok aja minta waktu sampai 2-3 hari gitu, sampai diskusi dulu gitu sama Mayang. Tapi akhirnya Dedi berpikir juga satu saat Mayang juga akan independen gitu, akan sendiri, nggak bisa nih Dedi terus. Dedi coba nih 2 minggu gitu ya, gimana melihat perkembangan nanti. Dia harus kontak dulu sama Dedi, komunikasi melalui video call dan sebagainya. Khawatir juga begitu pergi aja Dedi semua siapkan semuanya, mulai obat-obatannya, baju angetnya, karena di sana kan masih musim dingin ya, masih suhunya di 10 derajat kalau nggak salah, dingin lah ya. Terus Dedi yang menyiapkan semua tuh care, mulai ada obat-obatan, ada kunyit juga segala macam. Terus di sana kan makanannya jarang yang halal dan nggak cocok ya kan Dedi siapin abon, terus telur asin, semualah makanan itu udah di prepare semua gitu, karena jadi tahu baru kali ini gitu, jangan sampai dia nanti di sana sakit atau tapi di sana tim care banget sih sama Mayang butuh apa disiapkan untuk mereka, karena Dedi juga komunikasi juga sama tim TikTok di sana supaya minta tolong jaga Mayang untuk makanannya, jaga kesehatannya, jangan sampai dia sakit di sana. Jadi cukup khawatir. Tapi yang kedua ini nggak seperti khawatir yang pertama gitu, karena yang kedua ini, yang pertama udah lulus ujian lah ibaratnya ya, udah ternyata fine aja dia di sana, kerjaan beres, semua nggak ada macam, dia nggak ngeluh sakit, nggak ngeluh apa segala macam. Udah yang kedua ini dapat kesempatan lagi dari TikTok, dan karena Mayang di sana ya ini prestasi juga, dia dalam 2 jam itu bisa sellingnya tuh sampai 200 juta. Satu di antara 15 influencer yang sukses dia di penjualan di sana itu Mayang. Makanya diundang lagi sama influencer baru untuk memberikan motivasi ke influencer baru ini untuk gimana penjualannya, salesnya supaya tinggi dalam di live nanti gitu di sana gitu. Jadi cukup bangga juga, selain prestasi yang tadi Dedi bilang, selain prestasi itu nih, ini adalah sebuah prestasi juga ya, di mana dia bisa memberikan yang terbaik untuk TikTok ya, dalam 2 jam itu bisa menjual 200 juta ya rupiah ya, itu luar biasa.